Om Swastiastu kepada semeton sedharma di seluruh Indonesia. Hari ini saya ingin sampaikan mengenai kitab Bhagavad Gita sesuai aslinya, yang mana ditulis oleh Bhaktivedanta Srila Prabhupada, yang katanya merupakan sumber daripada pengajaran aliran kepercayaan atau sampradaya Hare Krishna. Melalui kesempatan ini saya sampaikan, jadi setelah mengkaji kitab tersebut dari tahun 2018 sampai tahun 2020, maka saya memiliki kesimpulan yang pasti bahwa ajaran sampradaya Hare Krishna tidak bersumber kepada Bhagavad Gita. Bhagavad Gita hanya dipinjam sloka-slokanya, dijadikan pajangan seolah pengajaran Hare Krishna itu berasal dari Bhagavad Gita. Ini yang kita harus benar-benar jelas. Jadi ajaran Hare Krishna tidak bersumber kepada kitab suci Bhagavad Gita. Kenapa demikian? Karena ajaran Hare Krishna itu hanyalah ada di dalam penjelasan yang ditulis oleh Srila Prabhupada di dalam kitab Bhagavad Gita sesuai aslinya. Jadi hanya dalam penjelasan-penjelasan yang dia buat sendirilah yang menyatakan ada yang namanya kesadaran Krishna. Dan Srila Prabhupada telah meminjam sloka-sloka Bhagavad Gita untuk membuat seolah-olah ajaran Hare Krishna itu berasal dari Bhagavad Gita. Kalau menurut saya pribadi, ini adalah suatu ketimpangan, suatu yang bisa kita sebut memakai kitab suci tetapi tidak sesuai dengan kitab suci tersebut. Kitab Bhagavad Gita, saya sudah mempelajari Bhagavad Gita dengan tekun dari tahun 2015 sampai saat ini. Maka itu adalah pengetahuan mengenai Brahman. Maka di dalam penutupan beberapa kitab Bhagavad Gita akan kita temukan Om Tad Sad Iti Srimad Bhagavad Gita Supanisatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Jadi itu bahwa menyatakan bahwa kitab Bhagavad Gita itu menyampaikan mengenai Brahma Widya atau pengetahuan Brahman yang disampaikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Jadi topik dalam Bhagavad Gita adalah kesadaran Brahman, bukan kesadaran Sri Krishna sendiri. Nah, ini yang patut kita pahami. Sehingga ketika kitab Bhagavad Gita dipakai oleh Srila Prabhupada, kemudian diisi tulisan sesuai aslinya atau as it di dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sesuai aslinya. Jadi itu merupakan suatu yang tidak benar sama sekali. Nah, kenapa saya bilang banyak tidak benar? Karena setelah saya teliti apa yang dilakukan oleh Srila Prabhupada terhadap kitab suci Bhagavad Gita, itu banyak menerjemahkan sloka tidak sesuai dengan sloka itu sendiri. Terutama sloka yang paling mendasar sebagai dasar daripada pengajaran selanjutnya dari Sri Begawan, yaitu sloka di bab 3 sloka 3 yang berbunyi Lokesmin dwi widanista pura prokta maya naga gyana yogena sangkyanam karma yogena yoginam. Jadi kalau terjemahan sesuai sloka itu,
adalah, sebelumnya sudah kusampaikan, wahai engkau yang tak berdosa, ada dua jalan, yaitu jnana yoga bagi mereka yang mendalami samkhya, dan karma yoga bagi mereka yang menjalani kehidupan seorang yogi. Jadi dua jalan ini sesungguhnya merupakan dasar daripada apa yang kemudian dijelaskan oleh Sri Bhagawan mengenai jalan menuju kepada Brahman. Dua jalan ini yaitu jnana yoga. Jnana yoga bagi ahli filsafat kemudian akan bermuara pada sannyasa atau kehidupan sannyasin, yaitu melepaskan keduniawian, hidup menyendiri dan melepaskan aspek seluruh kehidupan duniawi. Itu kehidupan seorang sannyasin. Sementara yang kedua adalah karma yoga. Karma yoga itu bagi seorang yogi. Artinya karma yoga ini adalah untuk mereka yang menjalani kehidupan biasa, melakukan perbuatan, dan kemudian melepaskan pikiran terhadap hasil daripada perbuatan tersebut. Dan pada muaranya, pada nantinya, yaitu mencapai keadaan yang disebut dengan tiaga. Kemudian di bab selanjutnya Sri Begawan menjelaskan mengenai kehidupan karma yoga dan jnana yoga ini, dan kemudian direkomendasikanlah menjadi seorang yang menjalani karma yoga, karena itu jauh lebih mudah daripada melepaskan keduniawian atau kehidupan seorang sannyasin. Nah, di sini disetating daripada pengajaran Sri Begawan ini. Kemudian Srila Prabhupada mengubah karma yoga itu menjadi bakti. Nah, di sini sudah jauh sekali perbedaannya. Karena kenapa? Karena tidak diterjemahkan sesuai aslinya, yaitu karma yoga bagi mereka yang mendalami yoga, kan begitu seharusnya. Kemudian disebut sebagai kegiatan bakti. Kenapa? Karena di dalam penjelasan-penjelasannya kemudian Srila Prabhupada menyampaikan mengenai bakti kepada Krishna. Itu. Dan di sini juga kita tahu bahwa Hare Krishna tidak memuja Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita, tetapi memuja Sri Chaitanya Mahaprabhu sebagai inkarnasi dari Sri Krishna. Di mana kita temukan itu adalah di dalam penjelasan di bab 4 sloka 8. Itu jadi apakah dasarnya kemudian Hare Krishna itu Bhagavad Gita? Sama sekali tidak. Kemudian tidak ada di dalam Bhagavad Gita kita temukan mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama itu. Jadi kalau dasarnya Bhagavad Gita, pasti ada mantra pemujaan yang ditemukan di dalam Bhagavad Gita. Itu logikanya. Karena itu ternyata tidak ada. Yang ada hanya dalam penjelasan Srila Prabhupada di dalam kitab tersebut. Itu. Jadi jelas sekali bahwa ajaran Hare Krishna tidak bersumber sama sekali kepada Bhagavad Gita. Kenapa saya bilang demikian? Karena apa yang disampaikan sebagai yadnya yang luar biasa, yaitu dengan mantra Hare Krishna, Hare Rama itu sebenarnya menentang konsep yang disampaikan Sri Bhagawan sendiri di dalam sloka 1724. Tasmad om iti udartya yajna dana tapah kriyah prawartante widanoktah sata tambrahmawadinam. Jadi karena itu dengan ucapan om, pelaksanaan yadnya dana dan tapa yang disampaikan dalam sastra-sastra selalu dilaksanakan oleh penganut-penganut Brahman. Jadi kemudian kalau kita lihat Mahamantra katanya yang dimiliki oleh aliran Hare Krishna, itu sama sekali tidak ada ucapan omnya. Langsung saja
Hare Krishna, Hare Rama, dan seterusnya. Jadi kalau itu yang terjadi, dan kemudian disebutkan bersumber dari Bhagavad Gita, itu adalah bohong sekali. Karena Sloka 1724 ini sudah jelas menyebutkan bahwa setiap pelaksanaan yajna, dana, dan tapa itu harus dimulai dengan Om. Sementara Hare Krishna mengklaim itu Mahamantra untuk yajna yang tertinggi menurut kelompok tersebut, tetapi tidak dimulai dengan Om. Nah, secara logika kita sudah melihat bahwa ajaran Hare Krishna ini bukan bersumber dari Bhagavad Gita, tapi bersumber dari keinginan penulisnya dan kemudian menentang bab 17 sloka 24 tersebut. Nah, disinilah kemudian kita betul-betul tahu bahwa apa yang dilakukan oleh aliran Hare Krishna tidak bersumber kepada Bhagavad Gita, tetapi bersumber kepada penjelasan Srila Prabhupada terhadap sloka-sloka Bhagavad Gita di dalam buku Bhagavad Gita yang dia tulis, yaitu buku Bhagavad Gita sesuai aslinya. Kemudian saya juga melihat banyak sekali contoh nyata ketimpangan yang dibuat karena ketidakpahaman daripada Srila Prabhupada terhadap maksud daripada sloka. Contoh, bab 4 sloka 13, yaitu sloka tersebut mengenai caturwarna yang diciptakan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Yaitu caturwarna kita ketahui Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di dalam penjelasan yang diberikan oleh Srila Prabhupada, dia menjelaskan bahwa caturwarna itu, karena di sana ada kata guna karma, dia salah menafsirkan yang namanya kata guna karma tersebut. Dia sebutkan guna karma itu adalah seluruh warna itu diikat oleh triguna. Brahmana diikat oleh keadaan satwam, Ksatria keadaan rajas, Waisya keadaan rajas dan tamas, dan Sudra keadaan tamas. Ini adalah salah penjelasan, karena yang dimaksud guna karma di dalam sloka itu adalah sifat dari perbuatan gitu. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya ketika benar-benar dijelaskan mengenai caturwarna ini di bab 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, di sana dengan sungguh-sungguh dijelaskan bagaimana sifat-sifat dari perbuatan seorang Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dia sama sekali tidak memberikan penjelasan. Kenapa? Karena caturwarna itu sama sekali tidak ada dikaitkan oleh Sri Begawan dengan triguna atau tiga sifat alam, tetapi betul-betul merupakan guna karma atau sifat daripada perbuatan. Nah, disinilah kita lihat bahwa pemahaman Srila Prabhupada terhadap Bhagavad Gita, walaupun dia lahir di India dan orang mengklaim dia paling ahli dalam sastra Sanskerta, memahami sekali kitab Bhagavad Gita sehingga dia berani menyampaikan bahwa Bhagavad Gita yang dia tulis adalah yang paling sesuai dengan aslinya. Di sini kita tahu kebohongannya. Demikian juga di bab 4 sloka 24 yang berbunyi Brahmarpanam Brahma Hawir Brahma Gnau Brahmana Hutam Brahma Iwatena Gantabyam Brahma Karma Samadina. Ternyata kata Brahman di sana dihilangkan, tidak dipakai sama sekali oleh Srila Prabhupada. Padahal artinya Brahmarpanam Brahma Hawir, yaitu persembahan itu adalah Brahman, yang dipersembahkan adalah Brahman, dipersembahkan kepada api Brahman, kemudian proses persembahannya adalah Brahman, dan tujuan persembahan itu adalah Brahman. Nah, kenapa di dalam bab 424 ini muncul kata Brahman yang banyak seperti itu?
Karena itu menjelaskan siapa aku yang disampaikan oleh Sri Begawan di dalam Bhagavad Gita, bahwa aku itu adalah Brahman. Jadi bukan diri Sri Krishna. Nah, disinilah saya tahu sekali kemudian ternyata Srila Prabhupada sengaja tidak menampilkan kata Brahman sama sekali untuk menikung sloka-sloka Bhagavad Gita itu menuju pada keinginannya, yaitu agar masyarakat seolah tidak tahu bahwa tujuan daripada Sri Begawan berkata mengenai kesadaran Brahman, dan dia mengubah menjadi kesadaran Sri Krishna. Kemudian juga saya kasih contoh di bab 11, sloka 39. Ketika Arjuna berhadapan dengan Wiswarupa atau wujud agung daripada Brahman. Jadi di dalam bab 11 sloka 39, di sana kita bisa melihat betapa tidak pahamnya Srila Prabhupada dalam menerjemahkan maksud sloka tersebut. Jadi sloka itu ada kata Wayur, Yamo, Genir, Waruna, Sasankah, Prajapatis, dan seterusnya. Jadi ketika Arjuna berhadapan dengan wujud Wiswarupa daripada Brahman, daripada Sri Wisnu, di mana wujud itu adalah semua para dewa, kemudian dengan mudah sekali Srila Prabhupada menjelaskan dengan itu, Wayur itu adalah udara, Yamo itu adalah yang maha kuasa, Agnir itu adalah api, kemudian Waruna itu adalah air, Sasangka itu adalah bulan, dan Prajapati itu adalah Brahman. Oke, di sini kita bisa lihat ketidakpahaman dia dengan sloka tersebut. Jadi betapa kelihatan membuat Arjuna terlihat kurang cerdas gitu. Kenapa? Karena ketika dia berhadapan dengan wujud-wujud dewa, maka Arjuna berkata, oh engkaulah adalah angin, engkau adalah yang maha kuasa, engkau adalah api, dan engkau adalah bulan gitu. Padahal maksud daripada sloka itu, ini sudah saya referensi juga dengan kitab-kitab Bhagavad Gita yang lain, baik itu yang dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia, bahwa penerjemahan yang sebenarnya itu adalah engkau adalah Dewa Wayu, engkau adalah Dewa Yama, engkau adalah Dewa Agni, engkau adalah Dewa Baruna, engkau adalah Dewa Sasangka atau Dewa Bulan, engkau adalah Prajapati atau Brahman. Jadi kita melihat bahwa katanya Srila Prabhupada itu ahli Sanskerta, tapi untuk menerjemahkan sloka ini saja sudah sangat meleset begitu. Jadi di situ kita juga menemukan satu hal yang disebutkan oleh murid-muridnya, bahwa buku itulah yang paling sesuai dengan aslinya karena ditulis oleh guru mereka yang orang India gitu. Dan kita tahu akhirnya bahwa walaupun orang India menerjemahkan Bhagavad Gita itu meleset juga kan begitu. Jadi tidak layak buku itu kita sebut sesuai dengan aslinya gitu. Nah itu yang masih banyak lagi sloka-sloka yang diterjemahkan dengan tidak sesuai. Seperti di bab 12 misalnya, Adwestah Sarwa Bhutanam begitu. Jadi Adwestah Sarwa Bhutanam diterjemahkan oleh Srila Prabhupada tidak iri terhadap semua makhluk gitu. Logika aja, apa sih yang kita iri kepada semut? Apa yang kita irikan sebagai manusia kepada kucing, kepada mentimun, kan begitu. Jadi di sana terlihat sekali pada adwestah itu artinya tidak membenci atau tidak berprasangka buruk gitu. Jadi kalau kita tidak membenci semua makhluk, nah itu kan ajaran ahimsa. Tapi kalau dikatakan oleh Srila Prabhupada tidak iri terhadap semua makhluk, rasanya penjelasan terjemahan atau terjemahan itu sangat tidak masuk akal gitu. Pula di bab 11 sloka 50 sampai 55.
dia sengaja salah menerjemahkan sloka tersebut. Untuk apa? Untuk kepentingannya, yaitu bahwa Sri Krishna adalah sumber daripada seluruh Brahman. Itu tujuannya. Padahal sesungguhnya di dalam bab 11 itu, dimulai bab 11:1, di sana Arjuna sudah memberikan suatu pernyataan bahwa wujud yang dia lihat di bab 10 adalah adiatma, yaitu Brahman dalam konsep jiwa individu. Itu sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Dan ini sengaja dihilangkan kata adiatma ini oleh Srila Prabhupada. Kenapa? Karena dia menginginkan di penutup bab 11 itu bahwa Sri Krishna adalah sumber daripada Brahman dan seluruh awatara. Nah, ini adalah suatu yang memang menyimpangkan sloka-sloka Bhagavad Gita itu sesuai dengan keinginan si penulis sendiri. Jadi itu merupakan suatu yang luar biasa karena Titiang sudah mengkaji mulai dari tahun 2018, kemudian menghubungkan kembali sloka-sloka. Di sana dituliskan ada arti daripada sloka, dan kemudian setelah dihubungkan kembali ternyata apa yang dia terjemahkan banyak yang melenceng, banyak yang tidak sesuai dengan sloka itu sendiri. Yang paling terlihat adalah pada sloka 15:1. Di sana ada aswatam. Jadi dia terjemahkan aswatam itu sebagai pohon beringin. Padahal di 15:3 disebutkan bahwa narupam, bahwa pohon tersebut tidak ada rupanya gitu. Jadi kalau kemudian dia terjemahkan dengan pohon beringin gitu, kan berarti ada rupanya. Padahal sloka itu selanjutnya menyebutkan tidak ada rupanya ditemukan di dunia ini. Nah, disinilah kita menyadari bahwa sebenarnya Srila Prabhupada, maaf pendapat saya, sama sekali tidak memahami Bhagavad Gita. Itu. Dan merasa dirinya paling memahami Bhagavad Gita. Itu. Jadi apa yang terjadi kemudian saya lihat itu paling menonjol adalah pada bab 13. Total penterjemahan daripada Srila Prabhupada sama sekali tidak paham dengan isi bab tersebut. Itu saya sudah catat juga, sudah kaji berulang-ulang kenapa kok orang yang katanya dari India pintar bahasa Sanskerta menurut murid-muridnya, memiliki buku paling sesuai dengan aslinya, tidak mampu menerjemahkan bab 13 dengan benar. Sehingga di bab 13 bukunya Srila Prabhupada, sloka itu semua berdiri sendiri, seolah tidak ada sloka dari 1 sampai sekian, itu nggak ada kaitannya satu dengan lainnya. Kenapa? Karena dia tidak memahami maksud sloka itu. Nah, itu hal-hal penting yang ingin saya sampaikan kepada umat sedharma di Indonesia agar benar-benar kita tahu sekarang bahwa ajaran Hare Krishna itu sama sekali tidak bersumber kepada Bhagavad Gita. Ini poin yang sangat penting sekali yang harus kita ketahui. Yang kedua, ketika buku Srila Prabhupada tersebut yang menjadi dasar daripada pengajaran Hare Krishna disebut sebagai kitab Bhagavad Gita sesuai aslinya, itu sudah sama sekali tidak sesuai dengan aslinya. Kenapa? Karena banyaknya penterjemahan sloka yang seenak udel si penulis atau seenak-enaknya dewe, tidak sesuai dengan sloka yang dimaksudkan. Kemudian saya sudah cek banyak memasukkan kata yang sama sekali tidak ada dalam sloka, sehingga akhirnya menyimpangkan arti. Yang selanjutnya membuat kita tahu bahwa Bhagavad Gita bukan sumber daripada ajaran Hare Krishna, yaitu bahwa Maha Mantra Hare Krishna tidak ada disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita.
Dan mantra Hare Krishna tidak dimulai dengan Om. Dan itu menentang pernyataan Sri Bhagawan di dalam Bhagavad Gita pada sloka bab 17, sloka 24 yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, karena itu mari kita umat sedharma Indonesia mulai hari ini menyadari bahwa sekian tahun Sampradaya Hare Krishna sudah melakukan pembohongan dengan menyatakan bahwa ajaran Hare Krishna ini berasal dari Bhagavad Gita. Gitu. Semoga apa yang saya lakukan dengan mengkaji kitab Bhagavad Gita sesuai aslinya, ini kebetulan sekali, tiba-tiba 2 tahun yang lalu kok tiba-tiba saya memiliki buku itu. Kemudian saya berusaha sebenarnya mencari sloka-sloka dan menerjemahkan lagi sloka-slokanya, dan ternyata buku itu diisi dengan perkata arti sloka. Sehingga saya mendownload buku itu dari internet dan kemudian saya menghubungkan kembali slokanya dan kemudian mengkaji kitab itu. Dalam penjelasannya ternyata menyimpang. Nah, mungkin ini sudah merupakan rahasia alam, rahasia dari ide Sang Hyang Widiwasa, rahasia dari Tuhan. Karena Titiang secara pribadi, saya secara pribadi menyembah Tuhan dalam wujud administratornya, dalam wujud pemeliharanya, yaitu Dewa Narayana atau Dewa Wisnu. Dan saya merasa apa yang saya lakukan hari ini adalah tugas dari beliau untuk menegakkan pengajaran Bhagavad Gita itu sendiri, agar tidak terlalu lama mengalami penyimpangan melalui buku Bhagavad Gita sesuai aslinya. Kalau kita lihat saat ini jumlah penganut aliran Hare Krishna yang menyatakan bahwa Bhagavad Gita sesuai aslinya adalah Bhagavad Gita yang paling benar, dan kemudian itu Bhagavad Gita merupakan sumber pengajaran daripada Hare Krishna. Hari ini jumlahnya sekitar 9 jutaan orang di seluruh dunia. Jadi 9 jutaan orang terbohongi. Dan semoga apa yang saya sampaikan melalui video ini kemudian berguna bagi kita di Indonesia, agar kita benar-benar tahu bahwa aliran Hare Krishna tidak memakai Bhagavad Gita sebagai acuannya, tetapi memelesetkan Bhagavad Gita sesuai dengan tulisan Srila Prabhupada. Untuk hal itu saya siap bertanggung jawab, karena saya sudah punya catatan-catatannya per slokanya dari bab 2 sampai bab 18. Saya sudah kasih catatan di mana penyimpangannya, di mana penjelasan yang intoleran terhadap penyembah-penyembah yang lain. Itu sudah saya catat semua. Jadi jangan ragu, mulai hari ini kita harus benar-benar tahu bahwa aliran Hare Krishna itu adalah aliran yang disesatkan oleh gurunya dengan mengatasnamakan Bhagavad Gita sebagai sumber ajarannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Dan semoga kita semua menyadari, dan semoga dunia terbuka matanya untuk mulai hari ini tahu bahwa selama bertahun-tahun melalui buku Bhagavad Gita sesuai aslinya, Srila Prabhupada sudah membohongi umat di dunia. Om Santi, Santi, Santi. Om.